Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanity, balik lagi bersama Kak Mawar dan juga Kak Gina. Oke, Kak Gina, tadi di part 1 kita udah bedah tuntas tentang kesehatan mental ya. Oke. Kesehatan mental secara umum. Nah, di part 2 ini kita akan bahas tuntas lagi, lebih dalam lagi tentang apa nih Kak Gina? Kayaknya tentang Tadi udah di-spill loh. Aduh ini yang bikin deg-degan sih. Ya. Tentang pondok ya. Tentang pondok ya, dunia kedua kita. Oke. Sebenarnya harusnya kita harus bisa ngimbangin sih. Ya, kan? antara pondok dan juga kampus ya. Seperti yang tadi kita udah sebut di part pertama. Oke, jadi ya seperti yang sudah di-spill Kak Gina, kita akan membahas dunia pondok pesantren. Oke. Jadi bener banget Kak Gina, jujur nih ya, kalau misalkan lagi di kampus terus tiba-tiba kepikiran, nanti sore ada hafalan, nanti malam ada kajian, terus subuh lagi nanti ada ngaji lagi. Nah, terus kayak di lab kepikiran lagi nih, siang makan apa, malam makan apa, kayak gitu. Terus kayak, aduh, tugas di pondok udah selesai belum ya? Nah itu kayak gimana ya? Udah jadi seni sih. Makanan sehari-hari seni. Iya. Makanan sehari-hari kita dan udah jadi seni bagi kehidupan kita kayak gitu. Kehidupan dan kita santri. Iya, dan kita gak bisa menjauhi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Gak bisa kita lari kayak gitu. Pasti aja setiap hari kegiatan kita ya kayak gitu. Iya, bukan pasti, tapi memang sudah pasti. Jangan pasti doang, kita tambahin sudah pasti kayak gitu ya Kak Gina. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita kuliah, kita juga pondok, balik lagi kayak yang tadi. Tentunya kita juga harus punya fokus yang berkualitas nih Kak Gina. Nah, ngomong-ngomong soal fokus yang berkualitas kayak gitu. Seringkali santri itu galau. Apa sih yang digalauin antara takzim dan juga tugas? Tugasnya di sini dalam artian tugas kuliah ya. Nah, jadi misalnya nih ada kegiatan pondok yang wajib diikuti sampai malam. Nah, terus padahal besok paginya ada praktikum. Belum nyelesain laporannya. Belum lagi belajar untuk pretestnya. Nah, habis pretest, habis praktikum nanti ada posttest, harus nyiapin semuanya nih Kak Gina. Nah, jadi kan tapi di sisi lain kita itu pengen dapat berkah dan barokahnya dari kegiatan-kegiatan kita di pondok ataupun dari ustadz-ustazah kita. Nah, menurut Kak Gina nih, gimana sih melihat dilema ini secara mental? Masih ada kaitannya sama part 1 tadi. Gimana menurut Kak Gina? Ada banget sih Kak. Sebelumnya pas tadi kamu cerita itu kok kalau dipikir-pikir oh iya ya berat banget gitu ya kehidupan kita di pesantren itu ya. Tapi tadi tidak semenyeramkan itu ya. Gak semenyeramkan itu nih. Tadi aku tertarik ada kata-kata bahasa barokah ya Kamawar sepertinya. Oke. Santri guys. Santri gak asing lah ya. Barokah ya, kalau semisalnya di dunia santri kata barokah itu gak asing lah bagi kita ya. Kadang kita lagi ngerjain tugas tadi, terus kita tuh pengen ikut kajian kayak gitu, takzim ke guru, kan itu tuh adalah salah satu kita mencari barokah juga ya Kamar ya, betul gak? Betul banget. Santri banget sih ya. Kadang aku juga sering mikir nih, kalau semisalnya aku ikut kajian nih malam ini, mana besok ada pretest, ada praktikum kayak gitu. Ini aku bisa gak ya kalau semisalnya ikut kajian? Takut waktunya terbagi kayak gitu ya. Iya, takut waktu belajarnya berkurang. Gitu. Tapi mikir lagi, aduh fokusku ini kemana gitu kan kayak gini. Tapi kita kalau semisalnya santrinya, logika santri itu, kita harus mikir bahwasannya kalau semisalnya tadi pikiran kita
takut terbagi kayak gitu, dan kita takut gak maksimal dalam praktikum kita besok. Tapi ingat, kadang kita itu sering lupa bahwasanya kalau semisal kita mendahulukan hal-hal yang bersifat akhirat gitu, mendahulukan kayak misalnya kajian kan itu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di sana kita akan dapat barokahnya. Mungkin dari kita ikut kajian itu pas kita lagi baca-baca buat pretest besok, nah 15 menit itu langsung nyantol gitu kan. Beda lagi kan kita gak tahu kan jalan mana yang kita dapatkan buat kita dapat barokah itu kayak gitu ya Kak Mawar. Bener banget, Masya Allah, barokallah ilmi fi hikmat ya Kak Masya Gina, Allah. ya, Masya Allah banget ini. Iya kan, jadi tuh kayak memang ternyata bahwa berkah ilmu itu ada pada pengabdian kayak gitu. Jadi ketika kita bisa menyelaraskan ataupun kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, ya semuanya bakal kebawa. Kan katanya juga ada Pepatah. kutipan ya, Ah, kutipan atau kutipan. pepatah ya. Intinya yang bilang kalau misalkan kita mendahulukan akhirat, dunia beserta isinya Iya, ikut. akan mengikuti Akan kayak gitu. mengikutinya kayak gitu. Nah, berarti di sini bener dong, dengan cara kita berhikmat, dengan kita mengingat akhirat kayak gitu, berarti dunia seisinya itu bakal ikut kita. Bener. Bener banget Bener Kak banget, Mawar. Kak. Soalnya kalau semisal kita melakukan segala sesuatu terus kita kaitkan ada Allah bersama kita gitu, kita mengkaitkan Allah dalam suatu kegiatan kita, maka insya Allah segala ujian kita itu akan terbukakan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Oke, jadi kan gini juga deh, Sobat Sanity dan juga teman-teman yang mungkin di luar sana yang sama aja kayak kita berdua nih ya, yang sekarang lagi jalanin program dual program kayak gitu, kuliah dan juga nyantri. Jadi kayak ngerasa memang berat kayak gitu. Tapi di sini ingat, Islam itu juga agama yang adil ya Kak Gina. Ya, jadi kalau misalkan memang kita ngerasa tugas kuliah kita itu memang bener-bener penting gitu ya, dan juga mungkin kayak aduh udah deadline nih harus dikerjain cepet-cepet kayak gitu. Kan kita juga bisa berkomunikasi kan dengan ustadz ustazah di pondok pesantren gitu. Nggak mungkin kan kita nggak dapat izin kalau misalkan memang kita izinnya secara baik-baik, bahwasanya kayak sekali bolehlah kita izin dulu kayak gitu, karena kan buat menyeimbangkan juga kayak gitu. Nah, jadi yang penting itu adalah kita jangan ngilang. Nah, betul sekali. Ada presensi, ini kemana nih Kak Gina? Bisa-bisanya dia nggak datang, diem-diem baik nggak izin kayak gitu ya. Iya gitu kayak gitu. Jadi yang penting adalah komunikasi. Kita komunikasi dulu. Ustazah Afwan, untuk malam ini sepertinya ikut kajiannya separuh dulu ya, atau izin dulu ya, ada tugas kuliah yang ternyata ini deadline-nya besok banget kayak gitu. Terus jadi kayak ya yang penting ngabarin aja kayak gitu. Dan itu ternyata Kak Gin, itu yang bikin mental kita tenang. Betul sekali. Betul banget. Balik lagi ya. Itu yang bikin mental kita tenang. Karena apa? Kita selalu terbuka. Apa yang kita rasain kita ungkapkan. Iya, kayak gitu. Gak dipendam sendiri. Iya, nggak dipendam sendiri. Jadi kayak nggak usah dibuat kayak terlalu ribet beban gitu. Banget kayaknya ya. Nggak usah kayak gitu. Masih ada jalan-jalan lain nih. Iya. Jadi kayak ya udah kita komunikasikan. Yang penting adalah komunikasi kita yang baik. Kayak betul. Insya Allah banget. Insya Allah. Ya, jadi dari penjelasan Kak Gina tadi juga itu ya. Tapi jujur Kak, kadang ada rasa jenuh ya. Kalau misalkan rutinitas pondok yang itu aja, terus juga bangun sebelum subuh, terus tidur juga kita kadang larut malam. Terus gimana sih caranya biar pondok itu nggak berasa kayak penjara waktu? Oke. Penjara waktu. Ada yang bilang penjara suci gitu kan. Nah, kalau di sini kayak penjara waktu karena waktu kita selalu bergelut dengan waktu. Nah, tapi jadi rumah dan penyembuh mental kita. Jadi gimana Kak Gina? Tipsnya apa sih? Tipsnya satu sih Kak. Kayaknya di part pertama aku juga udah bahas. Jangan jadikan itu sebuah beban tambahan bagi kita. Udah teman-teman ya, enjoy aja. Gak usah dijadiin rumit, gak usah dijadiin beban. Justru itu yang membuat kita lebih stres itu ketika kita melakukan segala sesuatu itu semuanya dijadiin beban. Semuanya dianggap menjadi sebuah
apa ya, rumit segalanya itu kayak gitu. Padahal itu nggak segitunya loh. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu kadang kita emang merasa bosan kayak gitu ya Kak. Tapi kembali lagi coba kita renungkan nih, evaluasi diri, kenapa kok kita bisa bosan kayak gitu ya Kak. Pasti ada apa ya, ada alasannya kita bisa bosan kayak gitu. Oke Kak Mawar, dan ada nih satu hal lagi yang menarik. Kita itu kalau sebisanya lagi mumet kayak gitu, coba deh baca Quran aja. Masya Allah, gitu. balik lagi ya. Balik lagi. Baca Quran. Soalnya Syifa. apa? Iya, Quran Bener. itu sebagai syifa atau obat. Coba kita renungkan ya pas kita lagi baca Quran itu jangan cepet-cepet teman-teman. Aku tuh sering menemukan ya santri-santri itu kalau misalnya baca Quran itu sering cepet-cepet. Jadi feel-nya itu nggak kerasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi mumet atau dalam keadaan yang mungkin ruwet ya, coba baca Al-Quran. Terus kamu fahami artinya, coba diresapi aja. Bener deh, cobain. Jujur aja itu bikin kita tenang banget gitu. Adem gitu ya, Kak. gitu. Karena kan selain kita baca juga itu kan kita juga bisa memaknai, ibaratnya kayak tadabur. Iya. Tadabur Quran Tadabbur gitu ya Quran. Kak. Jadi daripada stres-stres mikirin hafalan yang nggak nambah-nambah mungkin kayak Bener gitu ya. banget, bener Jadi banget. ya udah mending dinikmati aja Iya. bacaannya, murojaah lagi Murojaah gitu ya. lagi. Masya Allah. Masya Allah. Santri banget ini. Terus satu lagi kamu, Apa tuh? ada nikmat yang nggak bisa kita beli di luar sana kecuali santri. Wah, mahasiswa umum nggak dapet nih kalau bukan mahasiswa Stika Surya Global. Mana lagi coba yang dapat apa nih? Spill aja langsung nih. Spill ya. Ya. Jadi nikmatnya itu nikmat berjamaah. Masya kayak Allah, jamaah. Tapi ini kan mawar ya teman-teman. Jamaah di sini bukan jamaah kayak kita jamaah sholat kayak gitu ya. Bukan Jamaah teman-teman. berarti nggak cuma sholat Enggak, aja ya? enggak Kirain cuma jamaah cuma sholat aja yang diwajibin gitu. Jamaah itu kan artinya kita bareng-bareng. Oh iya, Nah bener sih, kayak bener, gitu. bener. Jadi kalau misalnya kita jadi santri itu kita bisa saling support. Kalau misalnya ada salah satu yang mungkin lagi down, kita bisa saling menasehati, saling menyemangati di saat susah, di saat duka, dan di saat senang itu kita bisa berjamaah atau bersama-sama kayak gitu. Itu sih nikmat yang gak bisa kita beli dan kita temukan di luar sana kayak Iya, gitu. betul banget, bener banget nih, Masya Allah banget Kak ya. Jadi bener ya Kak, kalau pondok itu sebenarnya adalah support system kita. Bener kan? Support system kita. Belum tentu kalau misalkan kita di luar di sana kita dapat support system yang kayak gini. Nggak mungkin kita bisa dapat support system kayak gini itu cuman ada di pondok aja Kak ya. Jadi pokoknya support system terbaik itu kalau kita tahu cara menikmatinya kayak gitu ya, bukan malah jadi beban kayak gitu. Betul, bukan malah betul. ngebebani gitu kan ya kayak gini ya. Ya jadi Masya Allah banget ya. Jadi semangat kita nih sebagai santri gitu ya, di sini memang harus kita kembangkan lagi kayak gitu. ya, kayak Banyak-banyak bersyukur kita sebagai mahasiswa santri kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai semangatnya turun, imannya turun, kita ada yang saling mengingatkan, ada yang mengingatkan. Setidaknya kita tidak lepas dari pantauan orang tua kedua kita. Oke, bener banget. Ada ustadz ustazah juga di sini Bener, kan bener, kayak bener. gitu. Bener. Jadi kayak kita nggak seliar yang di sana kayak gitu. Walaupun kadang kita ada ngerasa capek, pengen keluarin itu, tapi tetap nanti kita bakal balik lagi kayak gitu. Bahwasanya memang tujuan di awal kita kuliah adalah kita untuk membanggakan orang tua, tetapi jangan malah kita kuliah di luar sana malah kita buat kecewa orang tua. Kalau di pondok ini kan kita ada poin plusnya, kita bisa jadi lebih tersusun arahnya kayak gitu. Jadi kita juga ada lebih reminder, pengingat-pengingat gitu. Betul juga sekali, ya Kak Gina. Kak Oke, mungkin Masya itu Allah. benang intisari yang bisa kita petik ya Kak Gina. Jadi Sobat Sanity dan juga teman-teman di luar sana, mungkin di part 2 kita cukup di sini ya. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang pondok, jadi santri dulu. Bentar nih Kak Mawar, aku Apa nih? kayaknya punya kata-kata yang bagus. Wah, apa nih? Kayaknya ada closing statement nih dari Kak Gina. Boleh. Gimana Kak Gina? Jadi teman-teman, segala sesuatu kita misalnya pergi dari asrama buat
kita ngaji atau buat kita ngampus itu jadikan niat kita itu karena Allah dan jadikan itu sebagai bentuk penggugur dosa kita kayak gitu. Dan ingat teman-teman, segala rasa capek, segala rasa lelah kita itu akan menjadi lillah dan segala bentuk lillah itu tidak akan sia-sia kayak gitu ya Benar. teman-teman. Memang karena kan benar ya pepatah itu. Iya. Semoga lelahmu menjadi Jadi lillah. lillah. Iya. Oke. Oke, jadi buat sobat Sanity Space yang mungkin sekarang lagi ngerasa capek, lelah, jangan lupa tetap ikhlas dan juga bersyukur supaya lelah sobat-sobat Sanity Space dan juga teman-teman di luar sana menjadi Lillah. Kayak Oke, gitu. mungkin cukup ya. Iya. Obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.